Perkenalkan, nama saya Fionira Sinaga dengan NIM 1902 111759. Di sini saya akan menjelaskan mengenai usaha yang saya jalankan, yaitu Classy Preloved. Visi dan misi Classy Preloved yang pertama yaitu visinya menjadikan toko baju Classy Preloved online yang mampu memberikan pelanggan menjadi modis serta memberikan kesan berkelas dan berkualitas dengan harga murah di hati pelanggan. Dan misinya yaitu pertama, mempermudah pelanggan bereksplorasi dalam berbusana dengan baju yang mempunyai brand terkenal namun dapat dimiliki oleh pelanggan dengan harga yang lebih murah atau terjangkau. Yang kedua yaitu menyediakan baju yang mengikuti arus tren. Yang ketiga, menyediakan baju bermerek dengan harga murah dan layak pakai. Yang keempat, menjadikan usaha yang bisa menjadi inspirasi dan panutan. Dan yang kelima terakhir yaitu memperoleh untung yang besar. Latar belakang saya memilih bisnis ini yaitu bisnis mode atau fashion di Indonesia semakin ramai peminat di Indonesia, mulai dari brand terkenal bahkan pakaian bekas atau sering dikenal dengan thrift shop. Berbagai model pakaian diproduksi dan berbagai model yang sedang tren cukup menarik perhatian remaja. Dengan ramainya remaja yang menggunakan sosial media pastinya tidak ingin kalah mengenai penampilan. Melihat generasi muda yang tidak ingin ketinggalan tren namun terkendala dengan ekonomi, sebagai seorang wirausaha yang harus peka terhadap kebutuhan masyarakat sekitar dan memanfaatkannya sebagai peluang bisnis, usaha adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan mengarahkan tenaganya, upaya kekreativitasan, serta kepandaian untuk membuat sebuah produk, pemasaran, pengembangan produk, hingga menghasilkan sesuatu yang lebih tinggi. Dengan melihat permasalahan tersebut, bisnis pakaian bekas dapat menjadi salah satu usaha yang menjanjikan karena memiliki potensi dalam mengikuti arus zaman sekarang, di mana generasi muda yang menjadi pakaian sebagai identifikasi dan usaha untuk mengekspresikan diri mereka. Kondisi industri. Kondisi industri saat ini, bisnis pakaian bekas branded makin memiliki peminat usaha yang cukup besar. Bisnis mode ini sangat menjanjikan dan dapat dilakukan oleh semua kalangan, dan modal untuk usaha ini dapat dimulai dengan modal yang tidak terlalu tinggi. Pemasaran produk juga dipermudah dengan kemajuan teknologi, di mana dapat dilakukan secara online tanpa harus membuka toko. Kreasi Preloved yang pertama yaitu tema. Dengan adanya wabah COVID-19, maka lebih mudah dalam mendirikan usaha yang bergerak dalam bidang barang. Yang kedua yaitu produk. Produk yang ingin diwirausahakan adalah pakaian bekas dikarenakan di tempat tinggal saya, yaitu Pematang Siantar, jauh sebelum adanya tren thrift shop di sosial media, thrifting dikenal dengan sebutan Roger. Namun tidak semarak sekarang, di mana pedagang Roger masih menjual dagangannya di pasar tradisional dan remaja masih malu menggunakan baju Roger. Namun dengan adanya tren ini, maka pemikiran seperti itu tidak ada lagi. Di lain sisi, usaha ini saya pilih dikarenakan akses untuk mendapatkan baju bekas cukup mudah dan dapat dimulai dengan modal yang tidak terlalu tinggi, serta produk yang akan saya fokuskan adalah pakaian wanita. Cara menjalankan usaha. Untuk menjalankan usaha Classy Preloved, usaha thrifting, saya akan membuat akun Instagram untuk produk yang saya akan membeli beberapa pakaian wanita ke pasar tradisional, melakukan penyucian dan pakaian, serta melakukan penyetrikaan. Kemudian melakukan pemotretan baju dan mempublikasikannya di Instagram dengan keterangan yang lengkap untuk mempermudah konsumen serta pelanggan yang berminat untuk membelinya. Kiat untuk menembus pasar. Kiat menembus pasar yang dilakukan Classy Preloved yaitu pertama, memilih baju yang mengikuti tren, tentunya memiliki brand yang terkenal, melakukan penyucian dan pensterilisasian bakteri untuk menjaga kehigienisan produk. Yang ketiga, menjual pakaian dengan harga yang terjangkau, tentu dengan kualitas yang baik. Harga mulai dari Rp25.000 hingga Rp40.000. Pakaian yang dijual memiliki grade A dan tidak mengalami cacat dan kerusakan. Yang kelima yaitu penjualan produk dapat diakses melalui Instagram dengan deskripsi yang lengkap. Yang keenam yaitu pemesanan dapat dilakukan secara online.
Yang ketujuh, melakukan promo di hari-hari tertentu. Yang kedelapan, memberlakukan sistem KIP, di mana barang yang sudah dibayar dapat dikirim dengan barang yang akan dipesan untuk menghemat ongkos kirim. Yang kesembilan yaitu pengemasan produk dapat dilakukan dengan mengikuti zaman. Dan yang ke-10 terakhir yaitu memberikan hadiah kecil kepada para pembeli. Selanjutnya yaitu target pemasaran. Target pemasaran Crazy Pre-Love adalah usaha dagang pakaian bekas bermerek menyediakan produk yang dapat digunakan oleh kaum remaja hingga wanita. Dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu berjenis kelamin wanita, yang kedua usia dari 15 hingga 25 tahun. Yang ketujuh adalah daerah pemasaran. Untuk daerah pemasaran tidak ditentukan dikarenakan penjualan dilakukan melalui sosial media dan digital marketing. Yang kedelapan yaitu prospek ke depan. Prospek ke depan yaitu bisnis pakaian tidak pernah lusuh dikarenakan mengikuti arus tren, di mana pakaian mode 90-an dapat kembali tren di tahun 2021, seperti dress vintage, celana cut bray, dan lain-lain. Zaman sekarang pakaian bukan hanya sebagai kebutuhan, namun dijadikan persaingan dikarenakan adanya tren di sosial media. Dan remaja juga rawan mengalami perilaku konsumtif. Di lain sisi, pembeli dapat menggunakan pakaian bermerek dengan harga yang lebih terjangkau. Tentu saja prospek bisnis thrift shop memiliki prospek yang baik ke depannya. Prospek tersebut seperti melakukan penjualan online menjadi membuka toko. Digital marketing. Tujuan utama saya dari penggunaan digital marketing adalah menjalankan target pelanggan dengan lebih efisien dan efektif melalui media sosial yang ada. Dengan begitu, digital marketing diharapkan dapat merangkul konsumen secara lebih cepat, tepat, dan luas. Untuk memasarkan usaha thrift shop menggunakan platform Instagram dan TikTok, di mana masyarakat hingga dewasa masa kini telah banyak menggunakan Instagram dan TikTok. Jumlah pengguna Instagram di Indonesia sebanyak 91,77 juta pengguna, dan untuk TikTok sendiri sebanyak 625 juta di dunia. Dengan cara pemasaran yang baik dan kreatif, platform ini dapat menjadi pilihan yang tepat dalam pemasaran, di mana target dari usaha ini adalah wanita yang berusia 15 hingga 25 tahun, di mana usia ini sebagian besar aktif dalam sosial media. Yang ke-10 yaitu total revenue, total cost, dan profit dalam sebulan. Perkiraannya yaitu total revenue, rumusnya total revenue adalah price dikali quantity atau jumlah produk. Price adalah harga. Total revenue yang diperkirakan adalah 40.000 dikali 40 produk sama dengan Rp1.600.000. Untuk total cost terdiri dari total fixed cost dan total variable cost. Total fixed cost sendiri yaitu internet 35.000, wangi baju 45.000, dan total variable cost yaitu transportasi 20.000, packaging 100.000, total cost Rp200.000. Untuk profit diperkirakan yaitu total pendapatan dikurang total pengeluaran diperkirakan Rp1.600.000 dikurang Rp1.200.000, diperkirakan Crazy Pre-Love meraup keuntungan sebanyak Rp400.000. Hambatan dalam menjalankan usaha, dalam mencari pakaian dan dress dengan model yang bagus dan kualitas yang baik dibutuhkan ketelitian dan kesabaran. Yang kedua yaitu dalam melakukan digital marketing pastinya melakukan promosi dengan baik walaupun awalnya sedikit sulit dalam mencari followers di Instagram. Yang ketiga, dalam pemotretan kesulitan yang ditemukan adalah dalam mencari angle foto yang dapat menunjukkan model dan detail baju yang akan dijual. Yang keempat yaitu dibutuhkan kekreatifan dalam menyusun feed Instagram. Yang kelima, dalam melakukan penyucian dan penyetrikaan pakaian harus hati-hati untuk menghindari terjadinya kerusakan pada produk. Yang keenam yaitu untuk memulai usaha ini mungkin dibutuhkan kesabaran karena saat memulai mungkin sepi konsumen, namun dengan seiring waktu kita belajar lebih baik lagi, akan memiliki banyak konsumen dan meraup keuntungan yang lebih besar lagi. Untuk yang ke-12 yaitu hal lain, untuk usaha thrift shop memiliki sedikit tantangan di mana masyarakat masih berpikir bahwa baju bekas yang diperjualbelikan tidak higienis atau tidak bersih. Oleh karena itu, kita harus dapat meyakinkan atau mengubah pola pikir seperti itu kepada pembeli untuk membeli produk kita.
kita harus memastikan bahwa produk kita itu memiliki kehigienisan yang baik untuk meyakinkan konsumen membelinya. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Saya mohon untuk follow Instagram Classy Preloved 2021 untuk mendukung usaha saya. Berikutnya adalah video mengenai tahap-tahap saya menjalankan usaha Classy Preloved ini. Sekian dan terima kasih.